Selamat datang di channel kami, jangan lupa like dan subscribe channel di bawah ini. Bab 906. Orang yang duduk di depan Zhao Sui adalah Kai Juns, bos dari Venesia. Kemarilah dan lihat seperti apa kehidupan bandar medali emasku, kata Kai Juns sambil tersenyum. Bos, kamu sangat suka bercanda, di mana suami dan anak-anakku? Zhao Sui bertanya dengan gugup. Mereka berada di tempat yang sangat aman sekarang, kamu tidak perlu khawatir, kata Kai Juns. Bos, jika kamu membutuhkanku untuk melakukan sesuatu, katakan saja, tolong biarkan keluargaku pergi, Zhao Sui memohon. Biarkan mereka pergi. Kai Juns sedikit mengernyit, dan berkata, apakah kamu pernah berpikir untuk melepaskanku ketika kamu disuap? Aku tidak tahu apa yang kamu bicarakan. Zhao Sui menggelengkan kepalanya dalam keadaan panik. Hei, kamu sebenarnya sangat menyedihkan. Kai Juns menghela nafas dan berkata, ketika aku masih muda, aku bekerja keras untuk menghasilkan uang, dan akhirnya menemukan seorang suami, tetapi kebetulan dia adalah seorang penjudi. Petik 2. Mendengar kata-kata Kai Juns, Zhao sepanjang hidup Sui, Zhang Li menjadi sangat pucat. Jika kamu ingin berjudi, kamu bisa berjudi. Jika kamu pergi ke kasino kami untuk bermain, toh kamu tidak akan dibantai. Jika kamu harus pergi ke tempat Pangeran Kun untuk bermain, bukankah suamimu tahu bahwa tempat Pangeran Kun apakah semuanya dibantai? Jika saya ingat dengan benar jika demikian, dia seharusnya kehilangan 30 juta di ladang Pangeran Kun, kan? 30 juta itu adalah rentenir dari Pangeran Kun, kan? Kai Juns berkata sambil tersenyum. Bos, aku benar-benar tidak bisa menahannya. Zhao Sui mengambil beberapa langkah, jatuh tepat di kaki Kai Juns, dan menangis sambil memeluk kaki Kai Juns. Aku tidak tahu bahwa suamiku berjudi dengan Pangeran Kun. Saya tidak tahu dia meminjam pinjaman riba, dan saya tidak bisa melunasi bunga hampir 5 juta sebulan. Bos, saya tidak bisa menahannya. Petik 2. Aku tahu kamu tidak bisa. Kai Juns membantu Zhao Sui, dan berkata sambil tersenyum, jadi pada saat ini, seseorang muncul untuk membantu suami Anda membayar kembali pinjaman riba, jadi Anda menganggapnya sebagai penyelamat keluarga Anda, bukan? Ya. Zhao Sui tahu bahwa dia tidak bisa menyembunyikannya, jadi dia hanya bisa mengakuinya dengan anggukan. Dan yang disebut penyelamat itu memintamu untuk membantunya lusa, benarkan? Kai Juns bertanya lagi. Ya. Zhao Sui mengangguk sambil menangis. Hei, kebaikan setetes air harus dibalas dengan mata air, apalagi puluhan juta. Aku bisa mengerti kamu. Tidak ada yang bisa kamu lakukan dalam keadaan seperti itu, jadi aku sama sekali tidak menyalahkanmu, kata Kai Juns. Benarkah? Zhao Sui menatap Kai Juns dengan heran. Tentu saja, aku selalu murah hati, tapi menurutku sungguh bencana bagi orang seperti suamimu untuk tetap berada di sisimu. Mengapa aku tidak membiarkan seseorang membuangnya ke laut untuk memberi makan ikan? Apa yang kamu lakukan, menurutmu? Kai Juns berkata sambil tersenyum. Tidak bos, tolong biarkan suamiku pergi, aku mencintainya, sangat mencintainya, aku tidak ingin sesuatu terjadi padanya, tolong bos, selama kamu berjanji untuk melepaskannya, aku akan melakukan apapun yang kamu minta. Saya lakukan. Zhao Sui menangis dan memohon. Apakah kamu benar-benar akan menyetujui apapun yang aku minta untuk kamu lakukan? Kai Juns bertanya. Ya, saya setuju. Zhao Sui mengangguk. Kalau begitu aku benar-benar membutuhkanmu untuk melakukan sesuatu untukku, kata Kai Juns, menarik Zhao Sui. Di Hotel Venetian. Setelah Stephen Lin menonton film sebentar, dia mengisi bak mandi dengan air dan mandi dengan nyaman. Hidup tidak selalu mendebarkan, lebih nyaman dan nyaman.
Stephen Lin santai dengan cara yang jarang, berbaring di bak mandi dengan punggung menghadap ke langit, membiarkan air hangat keluar dari bawah bak mandi dan mengenai punggungnya. Saat itu, ding dong, suara bel pintu datang dari pintu. Stephen Lin bangkit dan berjalan keluar dari bak mandi, dengan santai mengambil handuk mandi untuk membungkus tubuh bagian bawahnya, lalu berjalan menuju pintu. Ketika dia datang ke pintu, Stephen Lin membukanya. Seorang wanita anggun dan mewah berdiri di luar pintu. Taipan lokal Natalie. Natalie mengenakan gaun yang indah, berbeda dengan yang dilihat Stephen Lin hari ini, dan bahkan perhiasan yang dikenakannya pun berbeda dengan yang ada di sore hari. Wajah Natalie agak merah, dan dia berbau alkohol, terlihat bahwa Natalie minum, dan dia banyak minum. Natalie cegukan, melirik Stephen Lin, mendorong Stephen Lin pergi dan masuk ke kamar. Apa yang kamu lakukan? Stephen Lin bertanya dengan heran. Natalie tidak berbicara, tetapi masuk sendiri, sampai dia berjalan ke depan sofa dan duduk. Stephen Lin menutup pintu, mengikuti Natalie ke sofa, menatap Natalie yang bermata mabuk. Stephen Lin mengerutkan kening dan bertanya, apakah kamu mabuk? Tidak, tidak. Natalie menggelengkan kepalanya, lalu jatuh ke sofa, dan kemudian mengecilkan kakinya kembali ke sofa. Aku mau tidur, jangan ganggu aku, kata Natalie sambil berbaring di sofa dengan mata terpejam. Petik 2 tanda tanya petik 2. Stephen Lin menatap Natalie di sofa, alisnya membentuk tanda tanya. Bangun. Stephen Lin mendorong Natalie, tetapi Natalie jelas tertidur lelap dan tidak bisa bangun sama sekali. Stephen Lin merasa tidak nyaman sekarang, dia adalah seorang lelaki tua yang baik, tiba-tiba ada seorang wanita mabuk di ruangan itu, apa yang terjadi? Kebetulan wanita ini masih sangat tampan, usianya 40-an, dan dia memiliki pesona wanita dewasa di tubuhnya, yang sulit ditolak. Apa? Stephen Lin mengutuk, lalu pergi ke kamarnya dan mengeluarkan selimut untuk menutupi Natalie. Setelah itu, Stephen Lin kembali ke kamar mandi. Air di kamar mandi sudah agak dingin, Stephen Lin mengeringkan setengah dari airnya, lalu memasukkan air panas lagi. Suara percikan air disertai dengan semburan kabut air, dan tidak butuh waktu lama kamar mandi dipenuhi kabut. Stephen Lin melepas handuk dengan puas dan duduk di bak mandi lagi. Stephen Lin mengeluarkan suara yang nyaman. Saat ini, dengan keras, pintu kamar mandi tiba-tiba terbuka. Melalui kabut, Stephen Lin melihat sosok Natalie. Tanda tanya. Tanda tanya muncul di alis Stephen Lin lagi. Natalie masuk dari kamar mandi, dan menarik tali pundak gaun itu ke samping. Dengan gemerincing, gaun itu terlepas dari bahu Natalie. Mata Stephen Lin tiba-tiba melebar. Natalie bahkan tidak mengenakan apapun di bawah gaunnya. Tentunya hal ini sangat sesuai dengan kebiasaan berpakaian orang Barat. Orang Barat mengejar untuk membebaskan tubuhnya, sehingga banyak orang yang tidak suka memakai pakaian dalam. Sosok Natalie tidak sempurna, dia tidak memiliki lekukan berbentuk es yang berlebihan, tetapi dia memiliki kecantikan lembut yang dimiliki oleh wanita dewasa. Apakah kamu gila? Stephen Lin bertanya. Natalie masih tidak berbicara, dia berbalik menghadap Stephen Lin, lalu langsung menuju ke depan bak mandi dan melangkah ke dalam bak mandi. Dengan kaki ini melangkah ke dalam bak mandi, Stephen Lin dengan cepat menyusutkan tubuhnya ke belakang, jika tidak Natalie akan menginjak organ vitalnya. Menabrak. Natalie duduk di bak mandi, dan air hangat membanjiri sebagian besar tubuhnya. Natalie menyipitkan matanya, menatap Stephen Lin di depannya dengan mabuk. Kamu, aku. Stephen Lin merasa malu. Saat ini, apakah dia bangun atau tidak? Jika dia bangun, itu sama saja dengan mengekspos dirinya sepenuhnya di depan Natalie. Jika dia tidak bisa mendapatkan itu akan sulit pencapaian telah meresap seperti ini. Natalie menguap, lalu memunggungi Stephen Lin. Ini adalah kesempatan yang bagus. Stephen Lin baru saja akan mengambil kesempatan untuk bangun,
tetapi Natalie langsung kembali dan berbaring di pelukan Stephen Lin. Natalie menutup matanya dengan nyaman, hanya merasakan semburan panas yang datang dari belakangnya, membuat dirinya merasa seperti berada di tempat tidur yang hangat. Kecuali untuk ketidaknyamanan sesekali ketika sesuatu menabraknya, sebaliknya dia merasa nyaman. Stephen Lin merasa apa yang terjadi malam ini terlalu fantastis. Natalie yang mabuk justru menganggapnya sebagai manusia udara, dan sekarang Natalie terbaring telanjang di pelukannya, dikelilingi air hangat. Perasaan ini, Stephen Lin hampir masuk surga. Dan yang paling mengerikan adalah Stephen Lin telah menyalakan mode pijat bak mandi. Ketika Natalie duduk, air terus mengalir ke atas dari bawah. Bagi Stephen Lin, ini bukan apa-apa, kecuali untuk Natalie. Aliran ke atas yang terus-menerus air membuatnya gatal di seluruh tubuh. Natalie mulai memutar tubuhnya dengan gelisah. Stephen Lin juga memperhatikan keanehan Natalie, mengetahui bahwa terus seperti ini akan menimbulkan masalah, jadi dia dengan cepat mengulurkan tangan dan meraih pinggang Natalie, mendorong Natalie ke depan, lalu melompat keluar dari bak mandi sendirian. Menabrak. Air menetes dari tubuh Stephen Lin. Ketika Natalie mendengar gerakan itu, dia menoleh untuk melihat Stephen Lin dengan ragu. Melihat ini, mulut Natalie terbuka menjadi bentuk O. Dia belum pernah melihat pria setinggi dan sekuat itu. Stephen Lin mengelak dan menghilang di depan Natalie. Natalie melihat sekeliling dengan tatapan kosong, lalu menguap dan berbaring di bak mandi lagi. Di luar ruang tamu. Panggilan. Stephen Lin menghela nafas panjang, menekan pikiran jahat di dalam hatinya. Anggurnya benar-benar buruk. Stephen Lin mengeluh, lalu masuk ke kamar dan berganti pakaian. Ketika Stephen Lin kembali ke ruang tamu, dia menemukan Natalie masih di kamar mandi. Stephen Lin sedikit mengernyit, berjalan ke pintu kamar mandi dan melihat ke dalam, hanya untuk menemukan bahwa Natalie tertidur di bak mandi. Ini adalah hal yang sangat tidak aman, jika seseorang tidak cukup baik untuk memasukkan seluruh tubuhnya ke dalam air, dia bisa tenggelam di tempat. Stephen Lin ragu-ragu sejenak, berjalan ke bak mandi, dan memeluk pinggang Natalie yang sudah tertidur. Natalie tidur sangat nyenyak sehingga dia sama sekali tidak merasa dipeluk oleh Stephen Lin dalam keadaan telanjang. Stephen Lin menebak bahwa Natalie pasti pergi ke kamar yang salah, jadi dia berencana untuk mengirim Natalie kembali, tetapi telanjang bukanlah hal yang sama, jadi Stephen Lin hanya membungkus Natalie dengan handuk. Setelah membungkus Natalie, Stephen Lin pergi ke balkon untuk memeriksa situasinya. Setelah memastikan tidak ada orang di sekitar, Stephen Lin mengangkat Natalie dan berjalan ke balkon. Bab 907. Kirim Natalie kembali ke kamar dari balkon. Ini adalah pilihan yang paling masuk akal, karena akan ada pengawasan di lorong, dan mungkin ada pelayan di lorong. Jika mereka difoto, kepolosan Stephen Lin akan hilang. Tanda tanya. Kedua balkon itu berjauhan, tetapi bagi Stephen Lin, ini bukan apa-apa. Dia melompat ke pagar balkonnya dengan Natalie di pelukannya, lalu dia menendang kakinya dengan keras, dan seluruh orang itu melompat ke arah Natalie seperti katak. Balkon. Dengan keras, Stephen Lin mendarat di balkon Natalie dengan mulus. Setelah itu, Stephen Lin membuka pintu balkon dan masuk ke kamar dengan Natalie di pelukannya. Ruangan itu sangat besar, persis seperti kamarnya, hanya saja ada banyak koper di lantai kamar Natalie. Stephen Lin meletakkan Natalie di tempat tidur, melepas handuk mandi, dan menutupinya dengan selimut. Setelah melakukan ini, Stephen Lin teringat gaun yang ditinggalkan Natalie di kamar mandinya. Hal ini harus dikirim kepadanya, karena melihat penampilan Natalie, dia pasti tidak akan mengingat apa yang terjadi malam ini. Jika Anda mengirim kembali barang itu tanpa meninggalkan jejak, maka yang terjadi malam ini hanya dia yang diketahui Stephen Lin saja. Stephen Lin berbalik dan hendak pergi ke balkon. Pada saat ini, beberapa tali tiba-tiba jatuh dari luar balkon. Murid Stephen Lin menyusut sedikit, dan dia mundur ke samping, bersembunyi di kegelapan. Saat berikutnya,
tiga sosok itu meluncur turun dari atas di sepanjang 3 tali. Ketika mereka mencapai balkon, mereka bertiga melangkah maju dengan kaki mereka dan menginjak tepi balkon, lalu mengayun lagi. Ketiganya diam-diam mendarat di balkon diam-diam. Ketiganya saling berpandangan, lalu berjalan ringan dari balkon ke kamar Natalie. Setelah melihat Natalie terbaring di tempat tidur, ketiganya mengeluarkan belati yang tersembunyi di pinggang mereka, lalu berjalan menuju Natalie. Berjalan ke tempat tidur, mereka bertiga mengayunkan belati dan menikam Natalie tanpa ragu-ragu. Pada saat ini, sesosok melintas dalam kegelapan. Mereka bertiga dipukul dengan keras, dan mereka terbang satu demi satu, menabrak dinding dengan keras. Namun, terlihat bahwa tidak satu pun dari ketiganya adalah tangan yang lemah. Setelah membentur tembok, ketiganya langsung berdiri, lalu menatap pria di samping tempat tidur Natalie dengan waspada. Itu adalah seorang pria yang tampak berusia 40 atau 50 tahun. "Bunuh dia," kata salah satu dari ketiganya. Ketiganya segera bergegas menuju pria itu. Pria itu secara alami adalah Stephen Lin. Dia tidak menyangka bahwa ketika dia mengirim Natalie kembali, dia akan bertemu seseorang yang datang untuk membunuh Natalie. Sebagai seorang pria, tidak mungkin baginya untuk menyaksikan Natalie terbunuh secara misterius seperti ini, jadi dia dengan tegas menembak dan menerbangkan Natalie. Saya tidak menyangka ketiga orang itu akan berani menyerangnya." Melihat ketiganya bergegas, mata Stephen Lin berkilat dingin, dan dia tiba-tiba menembak. Menghadapi Stephen Lin, yang merupakan salah satu dari 10 dewa perang teratas, ketiga pembunuh yang berada di sekitar peringkat kelima Woking ini tidak memiliki peluang sama sekali. Ketiganya dibuat pingsan oleh Stephen Lin. "Siapa yang akan membunuhmu dan mengatur pembunuh yang begitu kuat?" Stephen Lin menatap Natalie dan mengerutkan kening. Kekuatan ketiga pembunuh ini bukan apa-apa baginya, tapi sudah sangat menakutkan bagi orang biasa untuk membunuh wanita lemah seperti Natalie dan mengirimkan 3 pembunuh seperti itu. Berapa banyak pengalaman membunuh ini? Stephen Lin berjalan ke tempat tidur dan melirik Natalie yang masih tertidur. "Membantumu sekali malam ini adalah kompensasi untuk mengambil keuntungan darimu sekarang, dan itu akan tergantung pada hidupmu sendiri di masa depan." Stephen Lin bergumam, lalu mengambil 3 pembunuh di tanah, berjalan keluar ruangan, dan datang ke balkon. Stephen Lin mendongak dan melihat ketiga tali itu terlempar dari atap gedung. Stephen Lin tidak peduli dengan 3 tali itu, dia melompat keluar dari balkon dengan 3 pembunuh di pundaknya, dan menghilang ke dalam kegelapan. Beberapa menit kemudian, Stephen Lin muncul sendirian di balkon Natalie, lalu dia memanjat tali di luar balkon menuju atap. Setelah membersihkan ketiga tali itu, Stephen Lin kembali ke kamarnya. Stephen Lin berbaring di sofa dan menghembuskan napas. Kali ini dia datang ke pasar Australia, satu-satunya tujuannya adalah untuk memenangkan hak pengelolaan tambang emas hitam di tangan Li Xuan, jadi dia tidak menyelidiki masalah di pihak Natalie. Baginya, menyelamatkan Natalie sekali adalah yang paling banyak. Baik hati, adapun yang berikut, maka itu tergantung kekayaan pribadi Natalie. Lagi pula dia bukan petugas pemadam kebakaran, dan dia harus pergi kemanapun ada api. Stephen Lin menutup matanya dan segera tertidur. Keesokan harinya, Natalie membuka matanya dengan bingung. Dia menguap dan duduk di tempat tidur. Selimut itu terlepas dari tubuhnya, memperlihatkan tubuh keton yang khas dari seorang wanita berusia 40-an. "Aku minum terlalu banyak." Natalie menghela nafas. "Tadi malam, aku pergi ke bar di lantai bawah untuk minum. Kebetulan aku suka musiknya, jadi aku minum 2 gelas lagi."
Aku tidak menyangka aku minum terlalu banyak, jadi yang saya lupakan kemarin apa yang terjadi setelah pulang terlambat. Natalie bangun dari tempat tidur, pergi ke kamar mandi dan mandi. Setelah menyelesaikan pekerjaannya, Natalie kembali ke kamar, mengangkat telepon di atas meja dan menelepon stasiun utama. Seseorang datang dan mengambil pakaian di kamarku dan mencuci, kata Natalie. Ya. Setelah menutup telepon, Natalie pergi ke koper untuk mengambil satu set piyama, lalu kembali ke tempat tidur, dan menyalakan TV sambil berbaring di tempat tidur. Sekitar 10 menit kemudian, seorang pramusaji mengetuk pintu kamar Natalie. Natalie bangkit dan pergi ke pintu dan membukanya. Aku hanya bisa mencuci baju ini dengan tangan, apalagi baju biru yang harus dicuci dengan ringan, kata Natalie sambil menunjuk tumpukan baju di pojok. Itu semua pakaian yang dia ganti kemarin. Bagi seorang bangsawan seperti dia, mengganti beberapa setel pakaian sehari adalah operasi rutin. Pelayan berjalan ke tumpukan pakaian dan meletakkannya satu persatu di troli. Bu, tidak ada gaun biru, kata pelayan dengan ragu setelah mengumpulkan semua pakaian. Tidak, Natalie tertegun sejenak, lalu berjalan ke samping pelayan, membuka semua pakaian yang dia taruh di troli, dan ternyata tidak ada gaun biru. Tapi dia ingat dengan jelas bahwa dia mengenakan gaun biru sebelum pergi minum tadi malam. Pergi ke kamar lain dan cari, seharusnya tidak ada, kata Natalie. Oke, pelayan itu mengangguk, lalu mencarinya di suite. Setelah mencari lama, pelayan berjalan ke arah Natalie dengan ekspresi malu dan berkata, Bu, saya benar-benar tidak menemukan gaun biru Anda. Petik 2. Maksud Anda, saya menyembunyikannya untuk mempersulit Anda. Tanya Natalie polos. Bukan itu yang kumaksud, tapi aku mencari ke seluruh ruangan dan tidak menemukan gaun itu, kata pelayan itu dengan sedih. Jika kamu bisa lebih berhati-hati, kamu tidak akan menjadi pelayan, kata Natalie, mencarinya sendiri di kamar. Menurutnya, gaunnya tidak mungkin hilang, dan pelayan tidak dapat menemukannya sekarang pasti tidak mencarinya dengan serius. Pelayan itu sedikit dirugikan, tetapi dia tidak berani mengatakan apa-apa lagi pula, dia adalah pelanggan besar hotel, dan biaya kamar satu hari untuk suite ini sudah cukup baginya untuk bekerja selama setahun. Natalie menggeledah ruang untuk waktu yang lama, tetapi tidak dapat menemukan gaunnya. Natalie tercengang sekarang. Karena gaun ini diberikan oleh ibunya, dia ingat dengan sangat jelas bahwa dia secara khusus mengganti gaun cantik ini sebelum pergi minum kemarin. Apakah itu ditinggalkan di luar? Ini tidak mungkin, jika dilempar keluar, bukankah dia harus berjalan kembali ke kamar dari luar dengan telanjang? Lagi pula, dia tidak terbiasa memakai pakaian dalam. Natalie melihat ke tempat tidurnya, dia berada di tempat tidurnya ketika dia baru saja bangun, yang berarti dia kembali ke kamarnya tadi malam. Kemana gaun itu pergi? Bu, apakah Anda ingin memanggil polisi? Tanya pelayan itu. Tidak, tidak perlu. Natalie menggelengkan kepalanya, lalu berjalan ke meja samping tempat tidur, membuka tas tangannya, dan menarik uang 5.000 yuan dari sana ke pelayan. Tip untukmu, aku mencuci bajuku dengan baik, kata Natalie sambil menyerahkan uang itu kepada pelayan. Ini terlalu banyak. Pelayan itu berkata dengan panik, 5.000 yuan itu setara dengan gaji setengah bulan. Natalie memasukkan uang itu ke tangan pelayan, lalu melambai, kamu turun dulu. Petik 2. Ya, pelayan itu mengangguk berulang kali, lalu mendorong gerobaknya. Natalie berjalan ke tepi tempat tidur dan duduk, mengerutkan kening, mencoba mengingat semua yang terjadi tadi malam. Dia banyak minum di bar di lantai bawah tadi malam, lalu naik lift sendirian ke atas. Dia masih memiliki ingatan ketika dia menekan lift, dan kemudian semuanya menjadi kabur setelah dia keluar dari pintu lift. Natalie ragu sejenak,
lalu mengangkat telepon di meja depan dan menelepon. "Tolong bantu saya mengatur pemantauan koridor di lantai saya kemarin," kata Natalie. Masuk akal bahwa pengawasan hotel tidak dapat ditampilkan kepada tamu dengan santai, tetapi Natalie adalah tamu hotel yang terhormat, jadi hotel segera memanggil pengawasan dan menayangkan konten pengawasan langsung di TV di kamar Natalie. Natalie duduk bersila di tempat tidur, mengamati monitor. Waktu di monitor adalah pukul 11.20 malam. Pintu lift terbuka pada saat ini, dan Natalie terhuyung-huyung keluar dari lift. Menonton videonya, Natalie tahu dia banyak minum. Setelah itu, Natalie melihat dirinya berjalan di luar ruangan. Dia sepertinya sedang mencari kartu kamar, tetapi dia tidak dapat menemukannya, lalu dia membunyikan bel pintu. Tidak lama kemudian, pintu terbuka. Natalie melihat dirinya berjalan langsung ke ruangan itu dan menghilang ke dalam pengawasan. Dengan wajah dingin, Natalie berjalan ke TV dan memutar video bolak-balik. Setelah sekian lama, Natalie menarik napas dalam-dalam, mengenakan pakaian ganti, keluar dari kamarnya, dan sampai di pintu kamar sebelah. Bang bang bang, Natalie mengetuk pintu. Setelah sekian lama, pintu terbuka, dan wajah Stephen Lin muncul di depan Natalie. "Hai, saya di pagi hari. Tetangga saya," kata Stephen Lin sambil tersenyum. Natalie tidak berbicara, dan berjalan langsung melewati Stephen Lin ke dalam ruangan. "Sial, apakah kamu minum terlalu banyak lagi? Kenapa kamu masuk tanpa izin di kamarku lagi? Ini, hari Senin, tambahkan 2 pembaruan lagi, semua orang harus bekerja keras di minggu baru." Bab 908. Natalie masuk ke kamar Stephen Lin dengan tergesa-gesa. Pertama-tama dia pergi ke ruang tamu dan melihat sekeliling. Setelah menemukan bahwa tidak ada yang dia inginkan di ruang tamu, dia berjalan ke kamar Stephen Lin dengan pintu terbuka di sebelahnya. "Apa yang kamu lakukan?" Stephen Lin mengikuti Natalie, tidak tahu apa yang ingin dilakukan Natalie. Natalie cemberut dan tidak berbicara. Setelah memasuki kamar Stephen Lin, dia melirik ke lantai. Lantainya sangat bersih, bahkan tidak ada koper. Natalie berdiri di pintu sekitar 2 atau 3 detik, lalu berbalik dan berjalan ke kamar mandi. "Kamu sedikit berlebihan, ini kamarku," kata Stephen Lin. Natalie masih tidak berbicara, dan berjalan ke kamar mandi. Kamar mandinya sangat besar, dengan bak mandi besar tergeletak dengan tenang di sudut, dan di samping bak mandi, Natalie melihat gaun biru yang familiar tergeletak dengan tenang di tanah. Natalie berjalan mendekat, tetapi Stephen Lin, yang berdiri di depan pintu, mengubah ekspresinya. "Sial, kenapa aku lupa tentang ini?" Mata Stephen Lin melebar dan dia tidak bisa menahan diri untuk berseru di dalam hatinya. Ketika dia mengirim Natalie kembali ke kamar kemarin, dia sebenarnya ingat untuk memberikan gaun itu juga. Itu dikirim kembali, tetapi 3 orang yang ingin membunuh Natalie muncul di jalan ketika ketiga orang ini menyela. Stephen Lin melupakan gaun itu. Tak disangka, Natalie menemukannya dini hari tadi dan terlihat olehnya. Natalie membungkuk untuk mengambil bajunya, dan menatap Stephen Lin. Stephen Lin menatap Natalie. Ada keheningan singkat di antara keduanya. "Kenapa? Bajuku ada di sini. Kenapa aku terbangun di tempat tidurku lagi?" tanya Natalie sambil mengerutkan kening. Stephen Lin mengira Natalie akan berteriak atau semacamnya, tetapi ternyata tidak. Natalie hanya menanyakan 2 pertanyaan kepadanya. "Apa yang akan saya katakan selanjutnya adalah kebenaran. Anda harus mempercayai saya. Pertama, Anda minum terlalu banyak tadi malam, pergi ke kamar yang salah, dan datang ke kamar saya. Dan kedua, Anda benar-benar mabuk saat itu. Saya berlari ke kamar mandi dan melepas pakaian saya untuk mandi. Saya tidak bisa menghentikan Anda. Ketiga, Anda lari ke ruang tamu untuk tidur setelah mandi. Saya tidak bisa membiarkan Anda tidur di kamar saya telanjang, jadi saya menggunakan handuk mandi. Saya membungkus Anda dan mengirim Anda kembali ke kamar. Di atas adalah jawaban saya." Stephen Lin berkata dengan serius.
Bagaimana Anda mengirim saya kembali? Saya memeriksa pengawasan, dan saya belum keluar sejak saya memasuki tempat Anda, tanya Natalie. Agar tidak tertabrak di koridor, aku berjalan ke balkon, dan aku menggendongmu dari balkon ke kamarmu, kata Stephen Lin. Balkon. Natalie mengerutkan kening dan berjalan keluar dari kamar mandi, berjalan ke balkon, dan melihat dari balkon Stephen Lin ke balkonnya sendiri. Jarak antara kedua balkon lebih dari 10 meter, dan tidak ada hubungan di antara keduanya. Bagaimana kamu mengirimku ke sana dari balkon? Tanya Natalie, menunjuk ke celah lebih dari 10 meter di antara dua balkon. Sebenarnya, aku seorang master. Stephen Lin tersenyum dan naik ke tepi balkon. Natalie menatap Stephen Lin dengan curiga. Pada saat ini, Stephen Lin menginjak kakinya, dan seluruh tubuhnya terangkat ke udara. Ah! Natalie tidak bisa menahan teriakan, dan sosok Stephen Lin terbang semakin jauh di matanya, dan akhirnya mendarat di balkon kamarnya lebih dari 10 meter jauhnya. Begitulah cara kami datang ke sini, kata Stephen Lin. Natalie membuka mulutnya, menatap Stephen Lin dengan tak percaya. Bukannya dia belum pernah melihat master yang bisa melompat 10 hingga 20 meter, tetapi master itu umumnya berpenampilan master, dan pria di depannya terlihat seperti pria paruh baya yang berminyak. Tanda tanya. Di balkon lain, Stephen Lin melompat lagi, dari balkon itu langsung kembali ke balkonnya sendiri. Itulah yang terjadi tadi malam. Aku memelukmu, melompat dari balkonku ke balkonmu, meletakkanmu di tempat tidur, dan kemudian kembali, kata Stephen Lin. Oh! Natalie mendengus dan menatap Stephen Lin. Dia tidak terlalu memperhatikan Stephen Lin sebelumnya, dan hanya ketika Stephen Lin tanpa malu-malu mengambil ayam saat bermain kartu kemarin, dia sedikit terkesan dengan Stephen Lin. Tanpa diduga, dia berlari ke kamar Stephen Lin dalam keadaan mabuk tadi malam, dan bahkan melepas pakaiannya di kamar Stephen Lin. Natalie adalah orang yang rasional, jadi dari sudut pandangnya, penjelasan Stephen Lin masuk akal. Jika Stephen Lin benar-benar menidurinya saat dia mabuk, maka tidak mungkin dia tidak merasakan apa-apa pagi ini. Namun, bahkan jika dia mempercayai kata-kata Stephen Lin, dia masih memiliki poin yang sulit di dalam hatinya. Stephen Lin yang melihat tubuhnya. Sebagai orang yang akan mewarisi gelar bangsawan keluarga di masa depan, satu-satunya orang yang dapat melihat tubuhnya adalah calon suaminya, dan calon suaminya juga harus menjadi bangsawan yang mulia. Stephen Lin, seorang pria paruh baya yang berminyak, sama sekali berbeda dari suami aristokrat yang dibayangkan Natalie. Suami aristokratnya pasti pria yang tinggi, tampan, berani, dan jujur. Bagaimana pria di depannya bisa dibandingkan? Aku tidak ingin orang ketiga tahu tentang masalah ini. Natalie mengungkapkan pemikirannya setelah perjuangan ideologis yang sederhana. Bagaimanapun, itu sudah terlihat, dan itu akan mempermalukan mereka berdua jika mereka dengan sengaja menyebutkan masalah ini, jadi dia tidak menyebutkannya, lagi pula, itu salahnya dulu. Oh, ya, Stephen Lin mengangguk, sedikit terkejut dengan penampilan Natalie. Jika dia wanita biasa, dia akan menangis, membuat masalah dan gantung diri. Paling buruk, aku harus menangkapmu dan membuatmu bertanggung jawab, tapi Natalie bisa melihatnya. Saya minta maaf atas masalah yang saya timbulkan tadi malam. Natalie mengatakan sesuatu yang bahkan lebih mengejutkan Stephen Lin. Stephen Lin merasa dia salah dengar, dia melihat tubuh Natalie, dan Natalie sebenarnya meminta maaf padanya. Tidak peduli seberapa banyak kamu mengambil keuntungan dari apa yang terjadi tadi malam, semuanya tergantung padaku. Sebagai seorang bangsawan, aku tidak boleh minum seperti itu, jadi semua konsekuensinya akan ditanggung olehku, kata Natalie. Maka tidak apa-apa jika saya mengatakan sesuatu. Stephen Lin bertanya dengan ekspresi aneh. Tidak perlu. Natalie menggelengkan kepalanya, lalu berkata, berjanjilah padaku untuk tidak mempublikasikan masalah ini. Aku tidak peduli apa yang kamu lihat, aku harap itu akan menjadi rahasiamu. Petik 2.
Aku berjanji. Stephen Lin mengangguk berkali-kali. Terima kasih, kata Natalie, berbalik dan berjalan menuju pintu. Melihat punggung Natalie, kasih sayang Stephen Lin terhadap wanita ini telah meningkat pesat. Meski wanita ini terlihat sedikit sombong, tapi dia tidak main-main. Wanita seperti itu sangat langka di masyarakat ini. Jika Anda wanita biasa, Anda mungkin harus membuat pertengkaran besar hari ini. Sekarang banyak wanita tidak peduli tentang benar atau salah. Mereka merasa bahwa jika mereka dianiaya, mereka akan bertengkar hebat, dan mereka tidak akan berhenti sampai ada hasil. Sebaliknya, Natalie jauh lebih manis. Ada sesuatu, kata Stephen Lin tiba-tiba. Hah? Natalie menoleh dan mengerutkan kening pada Stephen Lin. Apakah kamu menyinggung seseorang? Stephen Lin bertanya. Kenapa kau berkata begitu? Tanya Natalie. Setelah mengirimmu kembali ke kamarmu tadi malam, seseorang mencoba membunuhmu di kamarmu, tapi aku menghentikanmu, kata Stephen Lin. Bunuh aku. Natalie membeku sesaat, lalu mengerutkan kening dan berkata kepada Stephen Lin, aku tahu kamu ingin mendapatkan bantuan dan kepercayaanku, tetapi kamu tampak munafik dengan menggunakan metode ini. Petik 2. Apa yang aku katakan itu benar. Lin, kata Ziming. Bagi saya, kemunafikan adalah kelemahan terbesar seorang pria. Saya melihat kemunafikan Anda di meja poker kemarin, dan saya melihatnya lagi hari ini. Saya hanya bisa mengatakan bahwa kemunafikan Anda terukir jauh di dalam jiwa Anda. Nah, setelah Tuli selesai berbicara, dia berjalan lurus ke depan. Ketika dia berjalan ke pintu, Natalie berhenti tiba-tiba, menoleh dan berkata kepada Stephen Lin, lain kali aku pergi ke meja poker, aku pasti akan mengalahkanmu. Setelah berbicara, Natalie berjalan maju dan menghilang ke kamar Stephen Lin. Di depan. Sial, kamu benar-benar mengatakan aku munafik. Stephen Lin mengerutkan kening dengan marah. Dia mengingatkan Natalie dengan ramah, tetapi tiba-tiba mendapat ejekan Natalie. Saat ini, Stephen Lin kehilangan semua kasih sayang untuk Natalie. Di sisi lain, Natalie kembali ke kamarnya, mengunci pintu, dan menghela nafas panjang dengan punggung bersandar di pintu. Maafkan aku, kata Natalie pada dirinya sendiri. Saat ini, tidak ada orang di sekitar, dan aku tidak tahu untuk siapa Natalie meminta maaf. Bagi Stephen Lin, insiden dengan Natalie hanyalah sebuah episode. Sore hari, Stephen Lin pergi ke kasino untuk berjalan-jalan. Ada banyak pelanggan lama di kasino, dan banyak orang telah menyaksikan pertunjukan menangkap ayam yang luar biasa dari Stephen Lin kemarin. Jadi melihat Stephen Lin lagi hari ini, banyak orang berinisiatif untuk menyapa Stephen Lin. Stephen Lin tersenyum dan menanggapi orang-orang ini satu persatu, lalu menemukan meja dan duduk untuk memainkan beberapa permainan. Natalie tidak datang ke kasino pada sore hari, mungkin karena dia terluka akibat pukulan kemarin, atau mungkin karena dia merasa malu karena Stephen Lin telah melihatnya sepanjang malam. Singkatnya, dia tidak pernah muncul dari awal hingga akhir. Stephen Lin merasa bosan setelah bermain beberapa saat, karena pada dasarnya dia bukanlah orang yang suka berjudi. Stephen Lin mengambil keripik dan naik lift ke lantai pertama. Lantai pertama adalah kasino terbesar di Venetian, banyak orang biasa bermain di sini, bahkan menjadi tempat yang indah. Stephen Lin masuk ke kasino dan mulai berjalan-jalan di sekitar kasino. Ada lebih banyak orang di sini daripada di lantai atas, dan ada banyak orang di mana-mana, dan orang-orang duduk di depan semua jenis meja. Dengan setiap pembukaan kartu, beberapa orang bersorak dan beberapa orang mengutuk. Di sini Anda dapat melihat semua jenis kehidupan, emosi setiap orang berubah dengan menang atau kalah di meja poker, dan saudara dan kerabat terbaik dapat berbalik melawan satu sama lain karena satu taruhan di sini. Di luar kasino, sekelompok rentenir sedang menunggu mereka yang kehilangan semua uang mereka untuk datang kepada mereka untuk meminjam uang. Begitu mereka meminjam uang, mereka pasti akan menghadapi kehidupan yang menyedihkan. Tidak ada yang bisa mengalahkan dealer dan menang. Uang adalah hanya sebuah proses,
dan kehilangan uang adalah tujuan akhir setiap orang. Meski semua orang tahu bahwa mereka tidak bisa memenangkan Guo Zuang, keberuntungan tetap membuat banyak orang berduyun-duyun ke kasino. Sifat manusia sepenuhnya terekspos di meja judi. Bab 909. Stephen Lin telah melihat terlalu banyak orang yang bangkrut karena perjudian, tetapi dia tidak akan menghentikan siapapun yang ingin berjudi, karena setiap orang memiliki gagasan untuk mendapatkan sesuatu secara gratis. Jika Anda menghentikannya, Anda dapat menghentikannya. Stephen Lin selalu merasa bahwa setiap orang memiliki nasibnya sendiri, jadi meskipun dia mati karena judi, itu hanyalah nasib buruk pihak lain. Stephen Lin berjalan menuju pintu masuk kasino. Di tengah jalan, Stephen Lin tiba-tiba berhenti. Dia melihat sosok yang dikenalnya duduk di kepala meja. Stephen Lin sedikit terkejut, dia pikir dia salah membacanya, jadi dia segera melihat lebih dekat dan menemukan bahwa dia benar. Orang itu ternyata adalah Natalie. Pantas saja Natalie tidak muncul ke atas hari ini, ternyata dia lari ke bawah. Stephen Lin sedikit terkejut, untuk orang seperti Natalie yang bertaruh 10 juta dengan santai, bagaimana dia bisa tertarik dengan puluhan ribu taruhan di bawah. Stephen Lin berjalan di belakang Natalie, dan menemukan ada ratusan ribu chip di atas meja Natalie. Dia memasang taruhan dengan serius, dan setiap kali dia menang atau kalah ribuan dolar, dia sangat bersemangat. Stephen Lin hanya berjalan ke sisi Natalie, menarik kursi dan duduk. Natalie melirik ke samping, dan dia juga sedikit terkejut saat melihat bahwa itu adalah Stephen Lin. "Aku tidak menyangka kamu datang ke sini untuk bertarung," kata Stephen Lin. Natalie bergumam tanpa berkata apa-apa. "Mengapa kamu tidak pergi ke sana untuk bertarung?" Stephen Lin bertanya. "Nasib sial hari ini," kata Natalie. "Nasib buruk." Stephen Lin sedikit terkejut. "Setiap kali saya naik ke atas, saya akan turun untuk bermain sebentar untuk melihat betapa beruntungnya saya hari ini," kata Natalie. "Jadi begitu." Stephen Lin tiba-tiba menyadari, dan kemudian tertawa, "Kamu masih percaya ini?" Natalie mengangguk tanpa berkata apa-apa. "Di bawah sangat kecil, bisakah kamu merasakannya?" Stephen Lin bertanya dengan rasa ingin tahu. "Saya menikmati saja proses pengambilan kartu, menang atau kalah tidak begitu penting," kata Natalie. "Jadi, meskipun saya kehilangan 1,5 miliar, itu tidak masuk akal bagi Anda, bukan?" tanya Stephen Lin. Natalie sedikit mengernyit, memandang Stephen Lin dan berkata, "Apakah kamu sengaja mengejekku?" "Saya mendengar bahwa Anda telah kehilangan banyak uang di sini," kata Stephen Lin. Dia biasanya tidak menghalangi orang lain untuk berjudi, tetapi Natalie memberinya perasaan yang sangat berbeda. Stephen Lin tidak dapat menjelaskan apa perasaan yang berbeda ini. Stephen Lin berpikir bahwa dia mungkin berhubungan dekat dengan mereka berdua tadi malam. Terkait keintiman semacam itu adalah yang kedua setelah seks, sehingga Stephen Lin masih merasa sedikit panas saat memikirkannya. "Bisakah uang membeli kebahagiaan?" tanya Natalie. "Sampai batas tertentu, itu mungkin," kata Stephen Lin. "Kebahagiaanku adalah dia." Natalie menunjuk ke meja kartu dan berkata, "Kamu tidak bisa selalu menang," kata Stephen Lin. "Apakah saya mengatakan kebahagiaan saya berasal dari kemenangan?" tanya Natalie. "Mungkinkah karena kalah?" Stephen Lin berkata dengan cemberut. "Menang atau kalah menyenangkan bagi saya," kata Natalie. "Benar-benar kaya dan disengaja." Stephen Lin menggelengkan kepalanya dengan senyum tak berdaya, lalu bangkit dan berkata, "Aku akan pergi dulu, bersenang-senanglah." Petik 2. "Ya." Natalie mengangguk, dan melempar chip dengan santai, seperti jika Stephen Lin telah dilupakan. Stephen Lin tersenyum, berbalik dan pergi. Keesokan harinya, sebuah pesawat pribadi dari ibu kota kekaisaran mendarat di bandara di Aoshi. Li Xuan, yang mengenakan mantel bulu, berjalan keluar dari pesawat bergandengan tangan dengan seorang wanita cantik, diikuti oleh sekretaris dan pengawal Li Xuan. Dalam beberapa tahun terakhir,
paling banyak 1 tahun memenangkan lebih dari 1 miliar yuan. Tahun ini, aku harus memenangkannya yang besar, kata Li Xuan sambil tersenyum sambil berjalan. Wanita cantik itu memeluk lengan Li Xuan sambil tersenyum dan berkata, kalau begitu kamu harus memberiku beberapa poin. Hahaha, tidak masalah. Li Xuan tertawa. Setelah rombongan turun dari pesawat, mereka menaiki Rolls-Royce yang sudah diatur oleh pihak hotel terdekat. Kali ini, untuk menyambut Li Xuan dan rombongannya, 3 Rolls-Royce diatur secara khusus di benteng, yang semuanya adalah hantu, dan yang diduduki Li Xuan adalah versi wheelbase panjang, bernilai puluhan juta, semua hanya ada 10 mobil di dunia. Ini adalah perlakuan dari VIP tertinggi. Li Xuan telah bermain di Venesia selama hampir 10 tahun, dia telah menang dan kalah, dan kontribusinya terhadap Venesia telah melebihi 9 angka. Yang disebut titik air mengacu pada bagian keuntungan yang ditarik oleh dealer saat pemain menang saat bermain kartu. Rombongan itu meninggalkan bandara dengan gagah dan menuju Hotel Venetian. 10 menit kemudian, konvoi tiba di Venetian Hotel. Pemilik hotel, Kai Juns, secara khusus datang ke gerbang hotel untuk menyambut Li Xuan dan yang lainnya. Li Xuan keluar dari mobil dan sudah berganti pakaian musim gugur. Lagi pula, suhu di Australia hampir 20 derajat lebih tinggi daripada di ibu kota kekaisaran di ujung selatan Longguo. Li tua, Kai Juns melangkah maju dengan senyum di wajahnya, dan memeluk Li Xuan dengan hangat. Xiao Kai. Li Xuan menepuk punggung Kai Juns sambil tersenyum. Karena mereka datang untuk bermain setiap tahun, Li Xuan dan Kai Juns memiliki hubungan yang sangat baik, dan mereka saling memanggil dengan sangat dekat. Aku melihat wajahmu merah, kali ini kamu pasti akan membunuh kuartet. Kai Juns tertawa. Hahaha, terima kasih atas kata-kata baikmu, tetapi menang atau kalah sama artinya bagiku. Selama aku bahagia, kata Li Xuan. Tuan Li, kamar presidensial yang sering Anda tinggali telah diatur untuk orang tua Anda. Ayo pergi, saya akan menunjukkan jalannya, kata Kai Juns. Ayo pergi. Li Xuan mengangguk, dan berjalan ke hotel sambil mengobrol dengan Kai Juns. Kai Juns dengan antusias mengirim Li Xuan ke kamar presidensial di lantai paling atas. Pintu kamar presidensial hanya berjarak 1 natali dari Stephen Lin. Sebelum memasuki pintu, Li Xuan melirik ke kamar Stephen Lin dan mencibir. Xiao Kai, berapa banyak orang yang bermain kartu baru-baru ini? Li Xuan bertanya. Yah, ini akhir tahun, semua orang punya uang, tidak hanya jumlah tamu di lantai pertama yang meningkat hampir 30%. Bahkan jumlah tamu di aula VIP meningkat sepertiga dibandingkan dengan sebelumnya. Kata Kai Juns. Benarkah? Apakah ada ahli poker? Li Xuan bertanya. Seorang master keterampilan kartu. Saya belum pernah melihat ini sebelumnya. Ngomong-ngomong, kemarin lusa, Bos Zhou memenangkan straight flush dengan 1 kartu di meja poker. Dia memenangkan lebih dari 1 miliar. Haha. Saya tidak tahu apakah itu penting. Kamu adalah master keterampilan kartu. Kai Juns tertawa. Oh, apakah ada karakter seperti itu? Apakah itu Zha Jinhua? Tanya Li Xuan. Benar, Zha Jinhua, Tuan Li, ini juga kelebihanmu. Apakah kamu ingin mengajar anak muda? Tanya Kai Juns. Mari kita bicarakan, datang saja ke sini, istirahat, dan pergi bermain di malam hari, kata Li Xuan. Kai Juns melirik kecantikan yang menakjubkan di samping Li Xuan, menunjukkan ekspresi yang saya mengerti, dan berkata kepada Li Xuan, kalau begitu, Pak Tua, istirahat dulu, harus ada banyak orang di malam hari, lalu bersenang-senanglah. Ya, Li Xuan mengangguk, dan kemudian, Kai Juns berbalik dan berjalan keluar dari kamar pribadi Li Xuan. Tampaknya Stephen Lin memiliki 100% kepercayaan pada Lao Sun, dan telah mengikuti instruksi Lao Sun selama 2 hari terakhir, kata Li Xuan kepada sekretarisnya. Itu bagus, haha, selama dia tetap dalam kegelapan, dan ketika dia kembali ke meja poker, ajalnya akan tiba.
Sekretaris Li Xuan tertawa. Li Xuan mencibir, dan berkata, kali ini, jika dia tidak menang dan merusak kekayaannya, semua tahun bermain kartuku akan sia-sia. Petik 2. Pada saat yang sama, Kai Juns, yang berjalan keluar dari kamar Li Xuan, bernama Stephen Lin. Bos, Li Xuan sudah pindah, kata Kai Juns. Begitu, apakah Zhao Sui telah menanganinya dengan benar? Stephen Lin bertanya. Sudah ditangani dengan baik. Jangan khawatir, aku akan menangani masalah ini, kata Kai Juns. Setelah masalah ini diselesaikan, biarkan suami dan anaknya pergi, kata Stephen Lin. Bos, menurut aturan kami, jika seorang bandar disuap, seluruh keluarga akan musnah, kata Kai Juns dengan suara yang dalam. Bukankah kamu akan menjadi seorang ayah tahun ini? Ini adalah cara untuk mengumpulkan kebajikan untuk anak itu, kata Stephen Lin. Oke, aku mengerti. Petik 2. Malam tiba. Hari ini kebetulan hari Sabtu, dan itu juga waktu terbaik untuk urusan bisnis di Venetian Hotel. Dikatakan bahwa lebih dari 30 orang telah melakukan reservasi untuk aula VIP malam ini. 30 orang mungkin tidak terlihat banyak, tetapi mereka semua adalah orang-orang dengan kekayaan bersih lebih dari 10 miliar. Orang-orang ini dijamin memiliki kekayaan bersih lebih dari 300 miliar, belum lagi ada ratusan miliarder di antara mereka. Pukul 8 malam, Aula Tianji dibuka tepat waktu. Orang kaya yang datang dari seluruh dunia memasuki aula surgawi satu demi satu. Stephen Lin tidak datang ke Aula Tianji sampai sekitar pukul 8.20. Presiden Zhou. Seseorang melihat Stephen Lin dan menyapa Stephen Lin sambil tersenyum. Lao Li, ayo, Gangou Zuang. Stephen Lin tersenyum dan merangkul bahu yang lain, menemukan meja tempat Bai Jia menangis dan duduk. Bandar tersenyum dan mengangguk kepada keduanya, dan kemudian mulai membagikan kartu. Jumlah orang di aula surga berangsur-angsur bertambah, dan setiap meja dipenuhi orang. Saat ini, Natalie yang mengenakan gaun merah menyalam masuk dari pintu. Seperti biasa, Natalie menarik perhatian banyak orang. Di saat yang sama, ada banyak seruan di aula. Banyak orang yang baru pertama kali melihat Natalie dibuat kagum dengan kecantikan Natalie. Tentu saja, banyak orang terkejut dengan pelayan di sebelah Natalie. Pelayan itu membawa piring yang padat berisi keripik merah 10 juta. Setelah perhitungan kasar, tumpukan chip diperkirakan berjumlah ratusan chip, bernilai lebih dari 1 miliar. Reputasi tiran emas lokal benar-benar layak. Setelah Natalie masuk ke kasino, dia melihat sekeliling, lalu berjalan menuju Stephen Lin. Apakah kamu merasa beruntung malam ini? Stephen Lin bertanya. Ya. Natalie mengangguk dan berkata, bunga emas di malam hari. Tidak. Stephen Lin menggelengkan kepalanya. Pengecut. Natalie tersenyum menghina, lalu bangkit dan pergi. Jika bukan karena aku dan lelaki tua Li Xuan itu untuk diurus, aku akan memenangkan semua celana dalammu. Stephen Lin memfitnah dengan kejam. Bab 910. Di bawah malam, Venesia yang diselimuti cahaya keemasan bersinar terang. Li Xuan berjalan ke aula tingkat surga VIP dengan pacarnya. Li Xuan diikuti oleh seorang pelayan di sisi lain. Pelayan itu memegang piring di tangannya yang penuh dengan keripik merah seperti Natalie. Li Xuan tidak terburu-buru untuk pergi ke meja. Dia mengambil segelas sampainya, berdiri di samping dan mengobrol dengan beberapa penjudi yang sudah dikenalnya. Setelah mengobrol sebentar, Li Xuan memanggil pelayan dan membisikkan beberapa patah kata kepada pelayan. Pelayan mengangguk, lalu berjalan ke tengah aula VIP dan berkata, "Bos, sekarang seorang tamu mempercayakan kami untuk mengundang kami memulai permainan poker. Jenis permainannya adalah Zajin Hua. Bos yang tertarik bisa datang kepada saya, ada 5 posisi secara total." Setelah pelayan selesai berbicara, ada semburan diskusi di tempat kejadian. Dengan satu taruhan puluhan juta dan modal 1 miliar, ini pasti bisa dianggap sebagai permainan poker standar tertinggi. Anda tidak memiliki uang puluhan miliar dan Anda malu untuk bermain di meja.
Apakah kamu ingin memainkan 2 game? Stephen Lin bertanya kepada teman-temannya. Saya tidak berani melakukan itu. Jika Anda bertaruh 10 juta, Anda akan menjadi 100 juta pada akhir 10 putaran berikutnya. Jika Anda kurang beruntung, Anda mungkin kehilangan 10 miliar dalam 1 jam. Orang di sebelahnya menggelengkan kepalanya. Cepat untuk menang, bukan? 1 kemenangan adalah 60 juta, dan 10 kemenangan adalah 600 juta, Stephen Lin tertawa. Lupakan saja, jangan putus rantai modal perusahaan, itu akan merepotkan. Yang lain terus menggelengkan kepala. Kalau begitu aku ingin mencobanya, kata Stephen Lin, mengangkat tangannya untuk memanggil seorang pelayan. Saya akan bergabung dalam permainan. Stephen Lin berkata, menyerahkan kartu bank kepada pelayan dan berkata, keluarkan 1 miliar. Petik 2. Oke. Pelayan itu mengangguk, berbalik dan pergi. Tidak jauh dari sana, Li Xuan melirik ke sisi Stephen Lin, tanpa ekspresi. Di sisi lain, Natalie juga melihat ke arah Stephen Lin setelah melihat Stephen Lin menyerahkan kartu bank kepada pelayan. Natalie mengerutkan kening, lalu memanggil pelayan itu. Pada saat ini, ponsel Stephen Lin tiba-tiba bergetar. Stephen Lin mengambil ponsel itu dan melihatnya, dan menemukan bahwa itu adalah foto yang dikirim oleh nomor tak dikenal. Foto itu adalah Zhao Sui, dan ada sebaris kata di bawah foto itu. Ini bandar yang saya beli, dan putaran kelima dari kesepakatannya akan menjadi kesempatan kita. Petik 2. Stephen Lin tersenyum. Dia sudah mendapatkan foto ini beberapa hari yang lalu, tetapi Sun Bai tidak tahu. Sekitar 10 menit kemudian, seorang pelayan datang ke tengah aula dan berkata, jumlah orang dalam permainan sudah cukup, tolong ikuti saya ke ruang pribadi di sebelah. Ruang pribadi adalah ruang pribadi tempat beberapa orang bermain kartu secara pribadi. Mereka juga kuat, pada dasarnya bermain game besar akan dimainkan di aula pribadi. Stephen Lin berdiri dan berjalan ke aula pribadi. Natalie dan Li Xuan juga berjalan ke aula pribadi bersama. Selain itu, 3 Senhao lainnya juga berjalan ke aula pribadi bersama. Pintu aula pribadi ditutup, memisahkan pengecualian menjadi 2 dunia. Efek insulasi suara dari aula pribadi sangat bagus, dan tidak ada suara dari luar yang terdengar setelah menutup pintu. Pada saat yang sama, ponsel semua orang kehilangan sinyal. Ruangan seperti ini mencapai mekanisme anti kecurangan tertinggi, peralatan elektronik apapun di ruangan itu akan terganggu. Setelah melalui pemeriksaan keamanan, total 6 orang duduk di meja poker. Apakah kamu tidak ingin bermain? Natalie memandang Stephen Lin dengan jijik dan berkata. Stephen Lin mengangkat bahu dan berkata, aku tidak suka membuat masalah. Petik 2. Natalie mengangkat alisnya. Bukankah maksud Stephen Lin adalah dia membuat masalah? Kehilangan lebih dari 1 miliar dalam 1 tangan, apakah itu disebut pertarungan kecil? Natalie sedikit kesal, mengira Stephen Lin terlalu sok. Selanjutnya, silakan pilih bandar. Seorang pelayan berjalan dengan setumpuk foto sambil berbicara. Dia benar-benar menyebarkan foto-foto itu dan meletakkannya menghadap ke bawah di atas meja. Ladies first. Seorang pria berkata kepada Natalie sambil tersenyum. Natalie tidak berbicara omong kosong, mengulurkan tangan dan mengambil foto dan membaliknya. Pelayan melirik foto itu, lalu berkata, wanita kecil ini telah memilih dealer No. 23, Li Baiyun, harap tunggu sebentar, dealer No. 23 akan segera datang, dan semua dealer akan berganti setiap 5 putaran, sehingga untuk memastikan keadilan permainan. Setelah pelayan selesai berbicara, dia berbalik dan berjalan ke samping. Bos ini terlihat sangat asing. Li Xuan memandang Stephen Lin dan berkata sambil tersenyum. Saya dulu sering bermain di tempat lain. Tahun ini, tempat lain tidak terlalu populer, jadi saya datang ke Venetian untuk bermain, kata Stephen Lin. Begitu. Li Xuan tersenyum dan tidak banyak bicara. Saat ini, hubungan antara keduanya sangat aneh.
Menurut rencana awal Sun Bai dan Stephen Lin yang mengadu Li Xuan melawan Li Xuan. Jelas, dan biarkan Sun Bai memanfaatkan situasi, berpura-pura untuk bersama Li Xuan, tetapi sebenarnya dia bersekutu dengan Stephen Lin untuk menipu Li Xuan, tetapi Zhao Qing sudah memikirkan perilaku Stephen Lin, jadi dia meminta Sun Bai untuk menyetujui Stephen Lin dengan sengaja pergi ke Lian He untuk mengadu Li Xuan. Ternyata Sun Bai dan Li Xuan mengadu Stephen Lin, dan Stephen Lin tahu bahwa mereka akan melakukan ini, jadi dia meminta Kai Juns untuk membuat Zhao Suilai mengadu Li Xuan. Hubungan di antara mereka sangat rumit, bahkan Stephen Lin pun sedikit bingung. Singkatnya, Anda mengira Anda sedang mempermainkan orang, tetapi sebenarnya Anda sedang dikacaukan. Tidak ada gerakan di atas meja, dan beberapa orang sangat diam satu sama lain. Saat ini, Bandar akhirnya muncul. Ini Bandar berusia 40-an, dan dia terlihat sangat baik. Dia berjalan ke meja, mengangguk ke beberapa orang dan mulai mengocok kartu. Zajin Hua adalah permainan penipuan. Tidak seperti Texas Hold'em, permainan ini lebih kejam, dan hanya perlu sekejap mata untuk bangkrut, selama kartu yang bagus bertemu dengan kartu yang lebih baik. Bandar mulai membagikan kartu setelah mencuci piring, masing-masing dengan 3 kartu. Setiap orang mengambil chip merah dan melemparkannya ke atas meja, yang merupakan alasnya. Setelah itu, beberapa orang dapat memilih untuk melihat kartu, dan beberapa dapat memilih untuk tidak melihat kartu. Tetapi mereka yang melihat kartu harus bertaruh 2 kali lipat dari mereka yang tidak melihat kartu 20 juta. Semua orang bermain secara konservatif di beberapa tangan pertama, karena semua orang tidak mengetahui gaya bermain satu sama lain saat ini. Pada dasarnya, mereka akan melipat ketika mendapat kartu kecil, dan hanya ada sedikit kasus gertakan. Setelah bermain beberapa putaran seperti ini, orang-orang di meja menang dan kalah, dan perbedaan antara menang dan kalah satu sama lain tidak terlalu besar. Anak muda bermain sedikit konservatif, kata Li Xuan kepada Stephen Lin sambil tersenyum. Saya khawatir Anda tidak akan bisa mengikuti saya jika saya bermain begitu liar, kata Stephen Lin. Bukan itu masalahnya. Aku sudah bermain poker selama bertahun-tahun, dan benar-benar belum ada situasi di mana aku tidak bisa mengikutinya, kata Li Xuan. Kalau begitu pukul kami lebih keras, kata Stephen Lin. Tidak masalah. Li Xuan mengangguk. Natalie memandang Stephen Lin dan Li Xuan dengan cemberut. Dia tidak menyangka dia tidak melawan Stephen Lin, tetapi lelaki tua itu melakukannya. Saat ini, 5 putaran poker telah berakhir, dan bandar lainnya dipilih. Kali ini bandarnya adalah laki-laki, bukan Zhao Sui. Namun gaya bermain Stephen Lin mulai berubah saat ini, ia sering memainkan 2 atau 3 tangan tanpa melihat kartu. Kalian berdua datang dan pergi, dan menang atau kalah antara satu sama lain menjadi lebih besar. Keberuntungan Stephen Lin tampaknya lebih buruk daripada Li Xuan. Setelah 5 putaran bandar kedua, dia telah kehilangan 200 juta. Pada dasarnya, setiap kali dia bersaing dengan Li Xuan, kartunya lebih rendah dari Li Xuan. Bandar ketiga segera muncul di atas panggung, dan bandar ini bukan Zhao Sui. Stephen Lin dan Li Xuan terus bermain tanpa kendali. Saat ini, Natalie tidak bisa duduk diam lagi, dan dia juga mulai mengubah gaya permainannya untuk membuat permainannya lebih agresif. Seringkali ketika orang lain bertaruh 10 juta, dia akan melakukannya. Sangat tidak nyaman untuk menaikkan harga secara langsung, dan pemain stabil lainnya sangat tidak nyaman, karena mereka mungkin memiliki pasangan kecil di tangan mereka, dan Natalie akan membuat Anda menanggung 20 juta dalam satu gerakan, dan Anda hanya dapat memainkan kartu 40 juta. Bertaruh 40 juta dengan pasangan kecil benar-benar merugi, jadi orang-orang ini hanya bisa memilih untuk membuang kartu mereka. Setelah bandar ketiga membagikan 5 putaran kartu, Stephen Lin kehilangan 300 juta lagi. Setelah total hanya 15 putaran, Stephen Lin kehilangan 500 juta. Kartu ini bukan hanya kesialan.
Wajah Stephen Lin menjadi sangat suram, dan dari waktu ke waktu dia meledak dengan beberapa kata makian, terlihat bahwa dia sedang dalam suasana hati yang sangat buruk. Bandar keempat segera naik ke atas panggung, dan kali ini bandarnya adalah Zhao Sui. Begitu Zhao Sui naik ke atas panggung, Li Xuan dan Stephen Lin tiba-tiba menjadi bersemangat. Bandar ini dibeli oleh Sun Baihua dengan banyak uang. Zhao Sui mulai mengocok kartu sebagai rutinitas, dan setelah mencuci piring, dia meminta seseorang untuk memotong tangan, dan kemudian dia mulai membagikan kartu. Dari sudut pandang proses pembagian kartu, Zhao Sui tidak berbeda dengan bandar sebelumnya. Dia mulai berdagang dari keluarga berikutnya dari orang yang memenangkan uang di babak sebelumnya, 1 kartu untuk setiap orang, dan total 3 kartu untuk setiap orang. Stephen Lin bertaruh tanpa melihat kartu seperti sebelumnya, dan Li Xuan serta Natalie melakukan hal yang sama. Setelah ketiga pihak bergiliran memainkan beberapa putaran, mereka mulai menggambar kartu satu sama lain, dan akhirnya ada pemenang dan pecundang. Lin Zi sangat tidak beruntung dan kehilangan 100 juta dalam 4 putaran pertama. Saat ini chipnya di atas meja hanya 200 juta, sedangkan chip Li Xuan telah mencapai 1,3 miliar. Sepertinya keberuntunganku lebih baik darimu hari ini, kata Li Xuan sambil tersenyum. Siapa yang beruntung? Tidak ada yang tahu sebelum akhirnya. Stephen Lin berkata, melihat ke bandar dan berkata, bagikan kartunya. Petik 2. Bandar itu mengangguk, dan setelah berulang kali mengocok kartu di tangannya, mulai deal kartu untuk semua orang. Dalam sekejap mata, kartu dibagikan. Stephen Lin melihat kartunya, dan setelah pupilnya menyusut sedikit, dia dengan jelas melihat wajah kartunya. 3 as. Setelah itu, Stephen Lin menatap Li Xuan lagi. Kartu Li Xuan sangat besar, 3K, kedua setelah 3A. Dengan kartu semacam ini di tangan, benar-benar tidak bisa dibenarkan jika Anda tidak mengeluarkan barang-barang Anda. Stephen Lin melihat lagi orang-orang di sekitarnya, dan Stephen Lin tertegun. Natalie sebenarnya memiliki kartu, dan itu kartu ajaib. Ada perubahan. Terima kasih. Sampai jumpa di bab selanjutnya.